kami dari kelompok Verventu ingin mempresentasikan game brand kami pada game ini. Perkenalkan, dengan nama saya Henry, NIM 231110743. Jadi saya akan menjelaskan bagian yang telah saya buat, yaitu UI main menu. Di mana UI main menu terdapat 4 menu list, yaitu new game, continue, settings, dan exit. Di mana new game kami gunakan untuk memuat gamenya. Setelah itu continue itu untuk berfungsi menjalankan yang telah kami main di dalam game. Nanti kami udah save di dalam game, habis itu kami tekan continue, nanti dia bisa ke reset ulang. Habis itu di bagian settings kami bisa men-setel volume gamenya sesuai dengan keinginan masing-masing, dan bagian exit untuk keluar dari game. Oke. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Betul. Baik, perkenalkan. Sambil menunggu, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Osvaldo Penpolis dengan NIM 2311111441. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu saya membuat monster dengan bentuk babi, mirip babi. Nah, itu kita sistem serangan monster babi yang diatur itu oleh script enemy damage. Jadi script ini berfungsi untuk mendeteksi keberadaan pemain di dalam jangkauan serang monster menggunakan sensor trigger. Jadi ketika pemain itu masuk ke area deteksi tersebut, script akan mulai hitung mundur jeda serangan atau cooldown. Begitu jeda waktu tersebut selesai dan pemain masih berada di dekat monster, script secara otomatis memicu pengurangan HP atau sanity pemain melalui pengendali utama bar HP. Nah, kemudian tuh saya ada membuat yang namanya itu sanity bar atau HP bar. Nah, untuk status kesehatan atau sanity pemain itu dikelola oleh script HP bar controller dan didukung oleh sistem hotbar. Nah, di sini status HP pemain diwakili oleh 5 segmen bar UI yang warnanya akan berubah secara dinamis sesuai kondisi darahnya. Jika HP berada di atas batas warnanya, itu akan berwarna hijau, dan sebaliknya akan berwarna merah jika saat kritis. Nah, kemudian di sini saya juga ada membuat sistem pintu atau mekanik pintu untuk single door. Nah, itu diatur oleh door controller untuk satu pintu. Nah, sistem pintu ini dirancang tuh agar responsif. Responsif baik terhadap pemain maupun monster AI. Dan itu nanti untuk script monsternya itu yang door handle itu nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari penjelasan kontribusi saya. Terima kasih, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke.
Oke, baik, saya akan lanjut menjelaskan bagian yang saya buat ini. Ada pintu ini di mana saya menggunakan door controller. Doornya ini bisa dibuka dan ditutup menekan hotkey E. Dan di mana pintu ini juga bisa dibuka dan ditutup oleh monsternya tersebut. Di sini kalau saya buat juga di SP bar ini, kalau semisal darah dari playernya itu 20% atau tersisa 1 bar, itu playernya itu nggak bisa nge-sprint, nggak bisa lari, jadi hanya bisa walk biasa seperti ini, pelan. Oke, dan di sini juga saya membuat beberapa item yang bisa di-pick oleh player. Nah, di saat player mati ini ada game over scene juga saya buat, yang dimana tombol restart ini bisa ditekan dan player akan spawn ulang lagi di tempat awal. Oke, selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Ferdinand Lewis dengan NIM 2311111337. Jadi di sini saya membuat quest sistemnya. Jadi ya saya rancang alur misi serta cerita yang ada di dalam game. Nah, di game ini kita mainnya dengan cara mengumpulkan clue-clue yang ada dari berbagai penjuru tempat ini. Nah, clue itu di dalam clue-nya juga terdapat clue lah, teks-teksnya. Nah, bisa dibuka, boleh dibuka Josephine. Nah, jika kita sudah mengambil clue-nya, otomatis quest-nya juga akan muncul. Boleh dibuka quest-nya Josephine. Nah, di situ ada quest. Nah, untuk clue yang sudah diambil itu quest-nya nanti akan berubah menjadi abu-abu, sedangkan yang belum akan tetap menjadi hitam. Nah, di quest ini saya pakai scriptnya itu, tiap quest itu ada ID-nya sendiri, misalnya itu objektif 1, OBJ 1. Nah, itu yang pertama itu ada objektif 1, objektif 2, dan seterusnya. Nah, jadi di clue-nya itu punya ID-nya juga, objektif 1 atau objektif 2. Jadi jika kita ambil, maka akan terpenuhi quest-nya. Oke, lanjut ke audio. Nah, audio di sini itu musiknya, background-nya itu juga sama dengan main menu kita nanti. Nah, itu audionya juga saya buat sendiri. Lalu saya masukkan melalui script VFX dengan play lah, di play, lalu kita play on await dan di loop supaya musiknya tetap ada selama kita bermain. Nah, lalu ada win ending logic. Win ending logic di sini terpenuhi kalau kita sudah menyelesaikan semua objektifnya. Jadi kita bisa ambil semua dulu clue-clue yang diperlukan untuk menyelesaikan objektifnya. Nah, jika kita sudah selesai objektifnya, kita akan mencari kunci untuk kapal kita supaya kita bisa menang nanti. Nah, di kapal itu kalau misalnya kita sudah ada kunci tapi belum menyelesaikan quest-nya, nanti kita tidak bisa naik kapalnya.
akan keluar subtitle kalau kita belum selesaikan questnya. Nah, kalau sebaliknya kita sudah selesaikan questnya tapi belum ada kuncinya, nanti juga akan keluar subtitle kalau kita belum punya kuncinya. Jadi kita disuruh mencari kunci. Nah, kalau sudah terpenuhi dua-duanya baru akan muncul endingnya, lalu menang. Seperti itu. Oke, mungkin kita bisa langsung saja ke gameplaynya. Oh, sebelum itu kita juga pakai, kalau mau ambil item kita pencet tombol E ya, tombol E. Nah, mungkin agak susah untuk ambilnya. Wih, pause. Ah, tanya cok. Nah, ini ada clue kedua, clue ketiga maksudnya. Nah, yang kedua belum diambil, jadi belum abu-abu. Oke, ini kedua. Sudah muncul ya. Ini kita lanjut ke objektif selanjutnya. Oh ya, sekedar info untuk objektifnya kita pakai tombol tab. Oke ya. Maka tadi bisa. Pause. Di delete. Itu yang pakai boy. Terus pakai Vermeer record. Nah, berarti sudah dapat, berarti jadi abu-abu. Nah, ini ada cerita-ceritanya. Kita lanjut cari yang lain. Di sini ada kunci, kita butuh kunci. Nah, ini ini pak bentar. Ini di sini kita cari juga kuncinya, ada di sini. Kita pencet ke kata kunci. Nah, kebetulan ini belum, jadi kita tes dulu untuk kapalnya. Ini kapal kita sudah ada kuncinya, cuma belum selesai tesnya. Nah, must complete progress before leaving. Jadi kita balik, kita buka dulu pintu yang terkunci tadi. Nah, udah unlock, lalu kita ambil quest terakhirnya. Ini ada mastermind profile-nya, Blair Argonio T. Martino. Nah, sini kita sudah selesaikan semua objektifnya. Kita tinggal keluar. Finally escape. Win. Baik, segitu saja dari kelompok kita. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.